نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat-Nya, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, tapi semua itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sampai pada hari ke-23 Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalani Ramadan dengan semaksimal mungkin. Betapa banyak orang-orang yang tahun kemarin berpuasa bersama kita, sholat bersama kita, mungkin berbuka bersama kita, atau mungkin bahkan beriktikaf dengan kita tahun kemarin atau beberapa tahun kemarin bersama kita, namun tahun ini mereka sudah meninggalkan kita. Maka ada hikmah yang lebih, yaitu tersembunyi dari hal ini. Itu bertanda bahwa Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Karena kalau kita diberi umur sampai bertemu dengan Ramadan tahun ini, berarti kita bisa mengumpulkan lebih banyak pahala. Karena Ramadan adalah bulan amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan Rasulullah pernah mengatakan, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Maka kita masuk Ramadan dengan janji Allah berlipat ganda pahala di dalam Ramadan, setiap amalan, ampunan Allah datang setiap malam di Ramadan. Maka ketika kita sempat menjalani Ramadan, berarti kita bisa mengumpulkan lebih banyak amal dan kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Barang siapa beramal suatu amalan tapi tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pertanda bahwa kita tidak hanya cukup dengan semangat kemudian keikhlasan saja. Tidak cukup, tetapi butuh yang namanya petunjuk Nabi Muhammad SAW. Butuh yang namanya yaitu teladan, dan dialah Rasulullah SAW. Menjalani Ramadan pun tidak hanya sekedar menjalani Ramadan, tapi ada petunjuk Nabi, sehingga ketika kita jalani di Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Nabi, maka Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah. Ramadan yang akan diampuni orang yang menjalaninya. Ramadan yang akan dibukakan pintu surga pada Ramadan tersebut. Ramadan yang mana Allah menjanjikan bagi para ahli siam, puasa, itu akan masuk surga melalui pintu khusus buat orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu apa? Ar-Rayyan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu haknya Allah yang tidak diikuti atau tidak disekutuhi oleh yang lain, Allah punya hak menentukan sesuatu yang ada di dunia atau di langit itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lain-lainnya yang sejenis. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
dan Tuhanmu lah menciptakan yang Ia kendaki. Jadi kita semua ini dikendaki oleh Allah keberadaannya. Dan Allah yang maha memilih untuk menentukan pilihannya, maka mereka manusia tidak ada hak campur tangan dalam hal ini. Oleh karena itu tidak bisa kita bertanya, kenapa sih yaitu puasa itu kok bulan Ramadan? Tidak bisa. Atau kenapa sih sholat subuh itu 2 rakaat? Tidak bisa. Kenapa sih hari raya itu tanggal 1 Syawal? Hari raya apa? Idul Fitri. Dan kenapa hari raya Idul Adha itu 10 Dzulhijjah? Tidak bisa kita bertanya, kenapa nggak 1 Juni saja? Nggak bisa. Dan itulah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah itu maha bijaksana, pasti akan ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, hanya Allah yang menentukan tanggal-tanggal tadi, hari-hari khusus. Hanya Allah yang menentukan dalam sepekan itu ada hari raya, yaitu Jumat, disebut hari raya dalam 1 pekan. Hanya Allah yang menentukan hari Arafah itu jatuhnya tanggal 9 Juli? Dzulhijjah. Hanya Allah yang menentukan Ramadan, dan ada di dalam Ramadan itu 1 malam istimewa, dalam setahun cuma 1. Dan malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Kalau bahasa kita Lailatul Qadar ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu Lailatul Qadri. Jadi Al-Qadr, dalnya itu disukun. Ya, tapi kalau bahasa kita ya enggak apa-apalah. Diterjemahkan menjadi malam Lailatul Qadr. Ya, malam Lailatul Qadar kan gitu biasanya. Tapi sebenarnya Lailatul Qadr. Dalnya disukun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menentukan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kita sekedar mendengar demikian, kayaknya kurang kita resapi kalau kita tidak sedikit saja mengorek apa sih maksudnya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka disebutkan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa maksudnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maksudnya amal kebaikan atau ibadah yang dilakukan jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih daripada orang beramal seperti itu selama 1000 bulan. Contohnya begini, kalau kita qiyam Ramadan, melakukan tahajud atau salat malam, ya, di 10 akhir Ramadan, ternyata subhanallah Allah menentukan itu adalah malam Lailatul Qadar dalam setahun 1 saja. Maka pahala salat malam kita itu lebih daripada kalau kita salat seperti itu selama 1000 bulan. Itu maksudnya. 1000 bulan itu berapa hari? 1000 bulan berarti berapa hari? Loh, 1000 bulan berapa hari atau berapa malam sudah? Jadi kalikan 1000 bulan. 1 bulannya berapa? 30, ambil saja gitu. Rata-rata 30 kalikan 1000 berarti berapa? 30.000 malam atau hari. Jadi sekali kita sholat dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih daripada pahala sholat sebanyak atau selama 30.000 malam. Kalau pakai tahun, sekitar tahun 83 tahun. Jadi kita sekali sholat kebetulan itu adalah Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan bahkan lebih ketika kita sholat selama 83 tahun, lebih daripada itu. Nah, kalau kita mengerti demikian, ikhwana fillah azakumullah, kita akan mengatakan kenapa kita sia-siakan? Kenapa kita tidak berusaha mengejar? Kenapa kita kok jadikan 10 akhir Ramadan itu sama saja dengan yang lain? Tidak akan. Pasti kita akan bersemangat. Kenapa? Satu-satunya malam yang dilipat gandakan sekian puluh ribu kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara amalan-amalan yang lain di bulan-bulan yang lain maksimal berapa dilipat gandakan?
10 kali sampai maksimal 700 kali lipat. Maka amalan di Lailatul Qadar itu dikalikan 30.000 kali atau 30.000 malam. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memerintahkan kita untuk berburu. Apa bahasa berburu? Contohnya, bahasa yang lain apa kira-kira? Berburu malam Lailatul Qadar. Kalau berburu kok kayaknya sesuatu yang dibidik atau hewan gitu ya. Apa selain bahasa berburu kira-kira? Mencari. Tapi apa ketemu nanti? Hah? Ya ketemu insya Allah. Bagi yang menjalankan perintah Nabi pasti ketemu. Merasa tidak merasa. Makanya para ulama nanti akan dikatakan oleh para ulama, ada kekeliruan sebagian orang, ya, dia mengatakan kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu harus ada perasaan, harus merasa, ya. Jadi tiba-tiba dalam hatinya ada getaran gitu, ada yang mengatakan begitu. Tapi ini nggak benar, nggak benar seperti itu. Ada yang merasa kemudian tiba-tiba ada pandangan yang melewati dirinya, kemudian oh ini Lailatul Qadar. Enggak seperti itu. Nanti akan kita jelaskan bagaimana sih orang atau ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu gimana. Nanti akan kita jelaskan. Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu berburu atau mencari malam Lailatul Qadar ini termasuk perintah Nabi, sehingga mencari Lailatul Qadar itu termasuk sunnah Rasul. Ya. Jadi sunnah Rasul bukan hanya poligami. Ya kan? Tapi mencari malam Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar, bangun di malam hari selama 10 akhir Ramadan, termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan lebih dianjurkan dari poligami, kan gitu. Karena poligami masih ada khilaf. Apakah itu sunnah atau mubah, kan gitu. Tapi kalau berburu Lailatul Qadar, sepakat itu adalah dianjurkan, disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan hanya berburu poligami saja. Jadi berburu Lailatul Qadar itu lebih penting karena ini sepakat itu adalah anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Kejarlah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Ya, di 10 akhir, dan kita sekarang sudah berapa? Sekarang kita di tengah-tengah 10 akhir Ramadan. Malam ke-24 kalau nggak salah ya. Ya, nanti malam ke-24. Oh, malam ganjil atau genap nanti malam? Ya? Apa sepakat itu genap? Jawabannya tidak. Nanti ada keterangan, sebagian para ulama itu menghitung genap ganjil dari belakang. Ya. Karena nanti akan ada hadis Rasulullah mengatakan fa in dha'ufa ahadukum fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi muttafaqun alaih. Kalau kalian sekiranya tidak mampu semuanya 10 akhir Ramadan itu dikejar, tidak mampu, mungkin lelah, mungkin gak enak badan, mungkin ada tugas, sehingga nggak bisa berburu malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir atau 10-10-nya nggak mampu, maka jangan sampai lemah, yaitu memburu Lailatul Qadar pada 7 tersisa dari 10 akhir. Nah ini yang menjadikan sebagian para ulama 7 tersisa itu tidak akan kita ketahui kecuali kalau sudah habis. Karena kalau ternyata apa? Kalau kita hitung 7 tersisa misalnya dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Benar kalau ternyata jumlah hari Ramadannya 29. Dihitung malam 23. Tapi kalau ternyata jumlah bulan Ramadan itu harinya 30, tidak benar ngitungnya dari 23, tapi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Makanya, tadi sekali lagi, sebagian para ulama mengatakan genap atau ganjil, ya, itu dari belakang. Nanti diketahui, kalau ternyata apa? Kalau ternyata diakhiri sampai 30, dihitung dari 30 itu ganjil. Ya. Kemudian 29-nya genap. 28-nya ganjil. 27-nya genap, seperti itu. Nanti kemudian sampai tersisakan 7 hari. Berarti 30, kalau 30 ya, 30, 29, kemudian 28, 27, 26, 25, 24. Jadi hitungannya 24.
7 terakhir. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, hitungannya dari depan, yaitu malam 23 dan seterusnya. Tapi masalahnya nanti akan ketemu tanggal kalau seandainya digenapkan, maka ini bukan 7 lagi, tapi jadi 8. Oleh karena itu, ikhwan fillah, tidak perlu diperdebatkan mulai dari depan atau belakang menghitungnya. Yang penting kita berusaha untuk apa? Mengejar malam Lailatul Qadar 10 terakhir semampu kita, semaksimal mungkin, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena tidak semua mampu untuk mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Apa itu contohnya? I'tikaf 10 terakhir semua. Semua mampu kira-kira? Hah? Mampu nggak 10 hari 10 malam terakhir Ramadan berada di masjid? Mampu kira-kira semua? Ada yang mampu, ada yang tidak. Ada solusi bagi yang tidak mampu. 10 akhir Ramadan full di masjid. Bisa nyari malam-malamnya saja. Ya, meskipun kategori i'tikaf atau tidak itu ada beda pendapat. Tapi paling tidak masih ada kesempatan kita mencari malam Lailatul Qadar. Bagi yang mungkin bekerja di pagi hari, nggak mungkin i'tikaf. Ya. Bagi yang ada tanggung jawab, keluarganya tidak mungkin dibawa ke masjid, maka dia mau tidak mau harus pulang ke rumah sebagai bentuk tanggung jawab, maka tidak mungkin i'tikaf, maka ada jalan yang lain, solusi yang lain, yaitu apa? Paling tidak malam-malamnya bangun, kemudian mencari Lailatul Qadar di malam-malamnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Berikutnya ada poin yang penting bahwasanya para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala dulu pernah menentukan kapan tanggal yaitu terjadinya malam Lailatul Qadar. Dulu pernah. Ya, sebagian para ulama mengatakan pernah terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21 dan itu pada zaman Rasulullah hidup. Pernah terjadi. Lalu kemudian ada sebab. Sebagian para sahabat Nabi ini berdebat. Ya, berdebat tentang malam Lailatul Qadar, kemudian Allah menghukum, kemudian dicabut penentuan itu sehingga Allah tidak memberikan yaitu pengetahuan kapan Lailatul Qadar itu. Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu berganti-ganti di 10 akhir Ramadan. Kadang-kadang bisa malam 21, kadang-kadang bisa malam-malam 22, kadang bisa malam terus sampai habis. Semuanya memungkinkan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ketika Nabi mengatakan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir, Rasulullah mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil dari 10 akhir Ramadan. Muttafaqun alaih. Maka para ulama mengatakan Rasulullah memberikan kriteria Lailatul Qadar lebih spesifik. Tadi 10 akhir Ramadan semuanya dipersempit sekarang yang ganjil-ganjil terutama. Cuman tadi kita katakan, sebagian para ulama menghitung ganjil itu dari depan, sebagian mengatakan ganjil itu dari belakang, sehingga terjadi perbedaan penentuannya. Ada yang menentukan malam 23 itu ganjil, tapi yang menentukan malam 24 ganjil juga ada. Kalau dihitung dari belakang dimulai dari 30, dan itu dianggap ganjil. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Para ulama juga mengatakan hikmah, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan penentuannya? Jadi tidak diberitahukan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Ada 2 makna atau hikmah. Yang pertama, ya kenapa ya? Allah tidak memberitahukan kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Tanggal berapanya disembunyikan oleh Allah. Hikmah yang pertama adalah agar manusia mendapatkan pahala lebih banyak. Karena kalau tahu seandainya dia tahu Lailatul Qadar misalnya malam 29, sudah ibadahnya 29 tok. Dapat pahala yaitu tok. Tapi kalau Allah sembunyikan dan diberi kriteria 10 akhir Ramadan terutama di ganjil-ganjilnya, apalagi terjadi perbedaan pendapat yang ganjil itu yang mana, maka saat itu orang akan selalu bersemangat 10 akhir Ramadan semuanya. Makanya ada istilah para ulama mengatakan, siapa yang berburu malam Lailatul Qadar di 10 akhir semuanya pasti dapat Lailatul Qadar. Karena ketika malam 21 dia ada mencari, malam 22 dia ada, malam 23 semua ada. Kebetulan Allah mentakdirkan malam 25 misalnya, dia siap mencari. Lain halnya kalau orang itu mencari malam Lailatul Qadar hanya pada malam 27.
ternyata Allah menentukan malam 21. Nggak dapat dia. Malam 21 tidur, mengabaikan, jalan-jalan ke mall, kemudian ngantuk tidur, nggak dapat. Kadang-kadang begitu. Kemudian yang kedua, hikmahnya, agar supaya manusia terus menjaga semangat dalam ibadah selama 10 akhir Ramadan. Ingat, Ramadan itu ada 3 sulus, 3 bagian. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir, dan sepertiga terakhir ini adalah puncaknya Ramadan. Ya, diungkapkan oleh sebagian para ulama, ibaratkan orang itu lomba maraton gitu. 3 kali putaran. Ya, dulu pertama kita memulai Ramadan, semangat gak kira-kira? Kalau nggak semangat sama dengan orang lari maraton pelan-pelan awalnya. Pelan-pelan begitu. Kemudian di pertengahan tambah pelan, habis tenaga. Terakhir, tidak menang, kalah. Tapi kalau orang itu memasuki Ramadan di awal semangatnya tinggi, persiapannya bagus, matang, dia menyusun strategi yang bagus, maka di awal sudah memacu. Dengan bagus, mengatur strategi. Ya, ketika mau disalib orang, dia tidak mau disalib, mendahului. Kemudian masuk pertengahan, dia menjaga stamina. Sambil terus menjalankan strateginya. Itu gambaran orang di tengah Ramadan. Lalu di putaran terakhir dia pacu sekuat tenaga. Karena apa? Karena akan mencapai garis finish yang memuaskan. Demikian pula kita sekarang berada di putaran terakhir. Kalau ibaratkan lomba maraton, yaitu kita harusnya memacu tenaga kita sekuat tenaga sesuai dengan sunnah Rasulullah agar kita mencapai garis finish dengan nilai yang memuaskan. Karena ada orang itu puasa hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Orang seperti ini, dia tidak mendapatkan pahala Ramadan. Dia tidak diampuni dosa-dosanya. Tidak dibukakan pintu taubat bagi dia. Tidak dibukakan pintu surga bagi dia. Kemudian tidak mendapatkan pahala kesabaran. Siapa mereka? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kadang-kadang orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan dahaga. Puasa mereka sekedar sah tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang tidak menghindari kebiasaan buruknya. Ngomongnya tidak puasa, tetap saja kotor, tidak ditahan, selalu mencaci maki orang, ribanya terus berjalan, caci makinya terus berjalan, menjahili orang terus berjalan. Ya, mereka-mereka yang buat konten itu, kontennya yang isinya adalah ngeprank. Nah, ini rontok pahala puasanya. Kenapa demikian? Karena itu menjahili orang. Padahal dalam puasa itu Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat bagi orang yang berpuasa, tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi lisannya puasa, tangannya puasa, kemudian pikirannya puasa dari hal-hal yang negatif dan seterusnya. Termasuk diantaranya apa? Menjahili orang lain itu puasa. Makanya para ulama mengatakan, Ramadan ini momen perubahan. Kalau Ramadan ini tidak mau berubah dari keburukan, kapan lagi? Karena di bulan Ramadan ini dimudahkan kebaikan dan dipersulit keburukan. Merasa nggak antum kira-kira? Ramadan ini kebaikan dimudahkan oleh Allah. Merasa nggak? Dari mana merasanya? Coba contohnya. Ya? Coba kalau kita tidak di bulan Ramadan, bagaimana rasanya kalau memaksakan diri untuk membaca Quran di siang hari? Berat. Tapi ketika kita puasa Ramadan, kok ringan? Habis sholat kita duduk sebentar. Ini perlu pembiasaan juga ya. Kalau nggak biasa ya berat juga. Ketika kita setelah sholat, lalu kita biasakan baca Quran, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, ringan. Apalagi lihat kiri kanan, Masya Allah teman kita baca Quran, semakin semangat. Itu adalah bukti Ramadan itu dimudahkan oleh Allah, yaitu ketaatan kepada Allah. Sebabnya apa? Lingkungan sedang berpuasa. Sebab kedua apa? Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat dibuka dan lain sebagainya. Setan dibelenggu. Makanya sebagian para ulama mengatakan kemaksiatan yang terjadi kalau di bulan Ramadan itu sebabnya bukan dari setan. Ya. Apakah terjadi perbuatan dosa di bulan Ramadan? Ya ada. Cuman minim dibandingkan dengan bulan yang lain.
Lalu terus gimana itu? Apakah nggak benar itu hadisnya? Wasufi tadi syayatin. Setan dibelenggu di bulan Ramadan. Jawabannya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya setan dibelenggu semua, ini sebagiannya. Kemudian terjatuhnya seseorang dalam kemaksiatan itu bukan karena setan, tetapi karena yang lain. Apa contohnya? Hawa nafsu. Karena hawa nafsu pun juga mengajak berbuat dosa. Apalagi sebabnya teman yang ngajak keburukan. Makanya jangan dekat-dekat dengan teman yang mengajak keburukan. Karena itu akan menular. Ya. Jadi kalau keburukan itu, ikhwan, kita tidak pakai belajar, kita bisa sendiri. Ngelihat tok bisa. Tapi kalau kebaikan, perlu belajar, perlu pembiasaan diri, perlu memaksakan diri. Itu bedanya kebaikan dan keburukan. Kalau keburukan, kita ngelihat sekali, niru, langsung bisa. Bahkan kadang-kadang seseorang itu nyoba-nyoba sendiri, nggak pakai ngelihat, bisa. Karena di situ ada hawa nafsu. Tapi kalau kebaikan, belajar dulu, membiasakan, bahkan memaksakan diri untuk kebaikan. Lihat orang qiyamul lail. Nggak bisa ujuk-ujuk kemudian bisa setiap malam bangun jam 3 malam, lalu qiyamul lail setiap hari, atau setiap malam. Nggak bisa. Belajar dulu. Ngerti, diamalkan. Nggak bisa biasa, dibiasakan. Nggak bisa biasa, dipaksakan. Lama-lama akan terbiasa. Dan ini dimiliki kebiasaan seperti ini, yaitu bangun di malam hari, itu dimiliki oleh orang-orang tua kita. Kakek-kakek nenek kita, itu ada kebiasaan mereka bangun jam 2 malam udah bangun. Ya. Dan ketika kita tanya kok bisa, punya kebiasaan pasti. Jadi nggak pakai beker itu. Nggak pakai alarm. Tahu-tahu bangun jam 2. Jam berapapun dia mulai tidur, jam 2 sudah bangun. Terus ngapain? Kakek kita, kakek kenapa kok bangun jam 2 ngapain? Langsung dia mandi, kemudian qiyamul lail tahajud. Kemudian istirahat, kemudian ketemu subuh bangun lagi. Seperti itu. Lalu kita tanya, loh sejak kapan kakek ini melakukan kebiasaan ini? Dia mengatakan, sudah sekian puluh tahun. Artinya apa? Pembiasaan tidak bisa sekali 2 kali, lalu kemudian otomatis tidak. Pembiasaan perlu lama, bertahun-tahun dan semisalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kapan seseorang dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kapan kita dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya, perhatikan perkataan Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Beliau mengatakan, Adamu ru'yati Lailatul Qadri la yamna'u husulu fadliha. Liman qamaha imanan wahtisaban. Ini patokannya. Jangan salah. Orang yang tidak bisa melihat malam Lailatul Qadar bukan berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting apa? Orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala berarti dia sedang beribadah. Bangun di malam hari, kebetulan itu Lailatul Qadar, maka dialah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak harus ada perasaan gimana begitu. Oh kok rasanya hati ini kok mantap ya malam itu. Nggak ada. Atau ada sebagian di antara kita pagi-pagi gitu, terasanya semalam saya dapat Lailatul Qadar. Loh kenapa? Nggak tahu kok hati saya kok senang gitu. Hati saya kok berbunga-bunga gitu. Ya, bukan ini. Bukan seperti itu, perasaan saja. Dan ibadah atau agama ini bukan dengan perasaan. Sekali lagi, agama Islam bukan agama perasaan, tapi agama dalil, ilmu. Makanya para ulama mengatakan, kalau agama Islam ini dasarnya perasaan, rusak. Bukankah ada seorang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, datang ditanya. Ini membuktikan bahwasanya Islam bukan agama perasaan, tapi ilmu dan dalil. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku sedang duel dengan orang kafir, perang? 1 lawan 1 ini. Sudah. Masing-masing pakai pedang. Orang Islam pakai pedang, orang kafirnya pakai pedang. Dalam peperangan ini. Kemudian dia sempat menyabet tangan saya, putus tangan saya, wahai Rasulullah. Yang kiri. Lalu wahai Rasulullah, saya terus melawan dia, akhirnya dia terdesak. Dengan satu tangan saya terus melawan dia terdesak, lalu dia langsung berbalik ke belakangnya pohon. Kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa pertanyaannya kira-kira orang ini?
Kalau sebagai antum yang sudah putus tangannya, pertanyaannya apa kira-kira? Paham nggak ceritanya? Ini hadis sahih ini. Saya ulang ya. Ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sekiranya saya ini sedang duel dengan orang kafir dalam peperangan 1 lawan 1. Ketika saling berkecamuk, saya menyerang dia, dia menyerang saya. Orang kafir menyabet tangan saya sampai putus. Saya terus melawan dengan satu tangan, kemudian dia terdesak, langsung dia lari ke balik pohon, kemudian dia masuk Islam. Ya, sudah terdesak dia ini. Lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira pertanyaan orang ini apa? Ayo, siapa bisa? Ya? Angkat tangan coba. Angkat tangan, bagus. Bagus ini. Wahai Rasulullah, saya teruskan nggak ini? Saya tinggal nyabet saja, tangan saya sudah putus kok. Masa saya nggak boleh memutuskan tangan satu aja? Balas dendam, gitu loh. Apa Rasulullah? Rasulullah mengatakan jangan. Tanya lagi orang ini, wahai Rasulullah, tangan saya putus ini. Gimana ini? Sudah putus, masa nggak dibalas? Dia sudah terdesak, tinggal seret, sudah, selesai sudah. Setelah itu masuk Islam, silakan, gitu loh. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan. Terus sampai 3 kali, maka Rasulullah mengatakan, ngeyel ya, kalau kamu lakukan, maka engkau kedudukannya seperti dia ketika dia belum syahadat, dan dia kedudukannya seperti kamu sebelum kamu menyabet pedang. Menyabet tangannya dia. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau engkau teruskan menyabet tangannya dia, atau membunuh dia, maka orang tersebut itu sama kedudukannya dengan engkau. Sebelum kau sabetkan pedang. Berarti dia kan sudah Islam. Berarti engkau membunuh orang Islam. Boleh nggak membunuh orang Islam? Nggak boleh. Dan engkau kedudukannya sama dengan dia sebelum engkau sabetkan pedang. Dia sebelum disabetkan pedang apa tadi? Kafir. Maka engkau menjadi orang kafir karena engkau menghalalkan darah orang Islam. Itulah agama Islam. Kalau pakai perasaan, ya Rasulullah, saya sudah putus, nggak ada balasan. Saya selesaikan dulu balasannya, baru terserah nanti terserah masuk Islam atau enggak. Pokoknya putuskan dulu tangan minimal begitu, atau saya bunuh sekalian. Ini perasaan. Dan ternyata subhanallah, Islam tidak demikian, pakai dalil. Dan itu terjadi pada salah seorang yang dicintai oleh Nabi, Usama bin Zaid. Ya, itu berperang, kemudian bisa mendesak lawannya, kemudian ketika terdesak langsung masuk Islam. Lalu Usama langsung menyabetkan pedangnya mati. Dilaporkan kepada Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah membedah hatinya atau dadanya? Apakah engkau telah menyingkap dadanya itu? Kalau engkau mengatakan, wahai Rasulullah, dia masuk Islam berlindung dari pedang saya, takut mati. Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya? Kalau dia pura-pura? Sudah. Manusia itu dihukumi zahirnya. Zahirnya Islam, ya Islam sudah. Zahirnya bersyahadat, dianggap Islam. Hatinya, apakah dia itu munafik, apakah pura-pura? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Islam adalah agama ilmu dan dalil, bukan perasaan. Contoh yang lain, membuktikan bahwasanya Islam ini bukan agama perasaan. Di dalam Islam, ya, orang yang berwudu, kalau dia tidak mau lepas alas kakinya, boleh. Boleh. Dan dia tidak mau mencuci kakinya, boleh dalam Islam. Gantinya apa? Ada yang tahu? Mengusap bagian atas alas kakinya. Seret, seret. Ini kaki ini. Yang ada sepatunya. Ya. Sahabat mengatakan, atau Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'i, lakana asfalal khuffaini aula bil mashi min a'laha. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi." Dalam hadis yang sahih, Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan Islam ini patokannya adalah akal, perasaan, dan semisalnya, maka mestinya boleh mengusap sepatu itu bagian bawahnya. Karena yang kena kotoran bawah. Ya, ini perasaan kita. Tapi ternyata apa? Ternyata yang diusap itu bagian atas, dan Rasulullah mengusap bagian atas. Dalil. Dan ternyata kalau digali hikmahnya sesuai dengan perasaan yang benar atau akal yang benar. Karena kalau bagian bawah kena kotoran, itu digesekkan ke tanah, sudah suci lagi. Kemudian andaikan harus diusap bagian bawahnya, maka akan berat. Kita usap bagian bawah, kena najis, tangan kita kotor lagi.
akhirnya butuh cuci tangan dan lain sebagainya, akhirnya repot. Padahal tujuan mengusap alas kaki itu adalah yang bagian atas tadi untuk kemudahan. Mungkin antum tidak pernah melakukan ini ya. Pernah nggak antum mengusap alas kaki ketika wudhu? Hah? Nah, itu akan kepake ketika antum berada di tempat yang punya cuaca dingin yang ekstrim. Ya. Antum pakai sepatu atau paling ringan pakai kaos kaki. Sama dengan sepatu hukumnya. Jadi kalau kaos kaki, kalau cuaca ekstrim dinginnya mungkin sampai 5 derajat, ya, itu dinginnya luar biasa. Kita nggak kuat, lepas terbuka begini nggak kuat. Pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Enggan untuk melepaskan kaos kaki. Ketika wudhu, usap bagian atasnya kaos kaki. Ya, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di negara-negara Islam yang ada musim dinginnya. Yang cuaca dinginnya sangat ekstrim. Ya, sampai 5 derajat, bahkan kurang dari itu. Mereka enggan melepas kaos kaki. Boleh diusap. Ketika dia ingin sholat memakai kaos kaki, tidak masalah. Atau bahkan pakai sepatu. Antum mungkin kalau mendapati askar-askar di area halaman Masjidil Haram, ya, itu kadang-kadang mereka sholat tetap pakai sepatu. Lalu terus bagaimana wudhunya? Ya tadi, pas mencuci kaki maka diusap bagian atas sepatunya. Bahkan di sini menunjukkan kepada kita, termasuk dibolehkan sholat dengan memakai alas kaki seperti sepatu, sandal, boleh. Dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan orang-orang Yahudi itu terbantahkan. Karena orang Yahudi mengklaim tidak boleh sama sekali sholat pakai sandal atau sepatu. Mereka meyakini sandal sepatu itu selalu najis. Dalam Islam tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, berbedalah dengan orang Yahudi yang menganggap sepatu sandal itu najis, maka lakukan sholat kadang-kadang pakai sepatu atau sandal. Tapi jangan dilakukan di sini ya. Payah nanti. Antum dimarahi Pak Tamirnya nanti. Dilakukan ketika hal itu maslahat. Ya. Kalau dulu kan masjid itu lantainya tanah, kan gitu. Sehingga sholat pakai sandal, sepatu, aman, tidak masalah. Tapi kalau karpet seperti ini, pasti akan mengotori masjid. Karena antum di luar banyak kotoran. Apalagi yang dari kebun, apalagi yang habis gembala kambing, langsung masuk sini pakai sepatu sandal ya. Konsekuensinya antum nyuci karpet tiap hari, mau kira-kira. Ya, tidak boleh seperti ini. Ini malah mengganggu dan sebaiknya jangan dilakukan. Ya, jadi Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan perkataan Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Maka orang yang tidak melihat Lailatul Qadar itu tidak mesti dia tidak dapat keutamaan Lailatul Qadar. Asalkan dia bangun karena iman dan mengharap pahala. Diisi dengan ibadah, terutama sholat. Jadi, siapa saja yang bangun di malam hari, di 10 akhir Ramadan, apalagi semua 10 itu bangun malam, ya, maka dia dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Dia merasa, nggak merasa, dia dapat. Yang penting apa? Didasari keimanan dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah dengan Lailatul Qadar tersebut. Fal muslimu, kata beliau, yambaghi lahu an yajtahida fi taharriha fil ashril awakhir min Ramadan kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam talaban lil ajri wat thawabi. Maka kata beliau, orang Islam semestinya berusaha keras untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan sebagaimana Nabi menyuruh umatnya ya untuk mencari pahala Lailatul Qadar. Dan fa'idha sadafa qiyamahu imanan wa ihtisaban hadhihi lailah nala ajroha wa illam ya'lamha. Kalau orang itu bertepatan ketika dia bangun di malam hari lalu ibadah apa saja, kok ternyata bertepatan dengan malam itu, malam yang dicari itu, asalkan dia melakukan karena Allah iman, kemudian betul-betul berharap pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar meskipun dia tidak mengetahui dapat atau tidak. Ya, antum tidak usah sedih kalau habis malam Lailatul Qadar kok biasa-biasa saja sih, nggak ada nampak keajaiban, tidak perlu. Kok nggak ada mimpi, tidak perlu, tidak harus. Karena orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus mimpi, tidak harus merasa, tidak harus mengetahui. Ya, yang penting kita berusaha
yaitu beribadah di malam-malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencari Lailatul Qadar? Sebagian orang mencari hampir setiap pagi ngelihat matahari. Ya. Jadi selama 10 itu setiap paginya nengok mana matahari terbit. Dilihat, difoto. Oh, kayaknya ini ya. Gitu. Ada seperti itu. Ya. Ada lagi ketika malam gitu, tengah malam, kemudian keluar dari masjid dirasakan, sejuk nggak ya? Oh, kayaknya ini malam Lailatul Qadar. Gitu. Ada lagi yang lihat langit. Kalau langitnya cerah, bening dan semisalnya, oh ini malam Lailatul Qadar. Ada yang seperti itu. Tapi apakah ini dianjurkan? Jawabannya tidak. Perhatikan, di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika seorang itu berusaha menghidupkan malam-malam 10 itu dengan ibadah, ya, dengan berbagai macam ibadah, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya ikhwan, pertanyaannya sekarang, kenapa Rasulullah berupaya ketika memasuki 10 akhir Ramadan, dia betul-betul fokus iktikaf di masjid? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok fokus 10 akhir Ramadan? Dari pagi, siang, malam, sore, tengah hari, dini hari, sampai subuh, nyambung lagi 10 akhir Ramadan, pagi, siang, sore, malam, ada di masjid. Beribadah. Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah Rasulullah tidak ingin spekulasi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah tidak ingin ketinggalan mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah ingin kepastian. Ya. Karena Lailatul Qadar itu adanya di satu malam saja dari 10 akhir Ramadan, maka ketika Rasul melakukan ibadah semua 10 tadi, pasti akan mendapatkannya. Begitu juga kita. Kalau kita iktikaf 10 akhir Ramadan, semuanya full di masjid, insya Allah pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa saja yang dianjurkan ketika 10 akhir Ramadan atau dalam rangka mencari Lailatul Qadar? Yang pertama jelas iktikaf. Yang pertama jelas iktikaf. Dan iktikaf itu ikhwan, maknanya adalah, secara bahasa adalah al-luzum, menetapi. Dan secara syar'i maknanya iktikaf adalah luzumul masjidi litta'abbudilillah. Diam di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah. Itulah iktikaf. Jadi para ulama mengatakan ada iktikaf yang sekedar boleh, yaitu apa? Yaitu iktikaf yang tanpa menentukan kadarnya berapa lama. Silahkan saja. Boleh-boleh saja. Tapi iktikaf yang benar-benar disyariatkan, diperintahkan, dianjurkan Nabi adalah iktikaf 10 akhir Ramadan. Ya. Ini yang betul-betul dianjurkan. Yang betul-betul disepakati kesunahannya. Kalau yang lain-lain ada beda pendapat. Ada yang mengatakan, misalnya, bagaimana kalau iktikaf 10 malam saja, paginya pulang kerja. Sebagian mengatakan, ya itu iktikaf syar'i. Tapi sebagian mengatakan, ya itu boleh-boleh saja, tidak sampai dianjurkan. Yang sangat dianjurkan adalah 10 akhir Ramadan, pagi, siang, sore, malam, berada di masjid. Jadi ikhwan fillah, a'azzakumullah, maka iktikaf ini adalah jelas sunnah. Dan para ulama sepakat kesunahan iktikaf. 10 akhir Ramadan, full. Ya. Alangkah bahagianya bagi yang mampu. Yang mampu melaksanakan iktikaf luar biasa. Dan itu berat ya, cukup berat ya. Tapi Allah akan memudahkan kalau Allah mentakdirkan. Karena apa? Karena konsekuensinya kalau dia 10 hari 10 malam di masjid, apalagi punya keluarga, berarti dia harus meninggalkan keluarganya. Nah, keluarganya ini siapa yang mengayomi? Ya. Kalau keluarganya ada yang mengayomi, bagus. Keluarga ada nafkahnya, bagus. Keluarga ada yang memperhatikan, bagus. Jangan sampai tertipu. Ada perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, man syaghalahu
an-naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, siapa yang sibuk melaksanakan sunnah sehingga dia tidak mampu melaksanakan yang wajib, maka orang ini tertipu. Maghrur namanya. Apa contohnya? Contohnya dalam hal itikaf, berusaha keras itikaf, tapi kemudian anak istrinya terlantar. Ini orang tertipu. Kenapa ikhwan tertipu? Ada yang tahu? Ayo siapa? Bisa jawab. Orang seperti ini tertipu. Ayo, siapa yang jawab? Karena dia tersibukkan dengan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Yang sunnah yang mana? Itikaf. Yang wajib, ngopeni keluarga itu wajib. Ya, kecuali kalau sudah diopeni masing-masing, sudah biasa ngopeni diri sendiri, atau ada yang memperhatikan, dia punya misalnya orang dekat yang bisa membelanjakan untuk keluarganya, ya. Dan yang lebih aneh lagi, ada teman itu berusaha itikaf. Jadi kalau sudah 10 akhir Ramadan berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Ada seperti ini modelnya. Ya, ada ya. Tapi apa? Anak istrinya disuruh ke masjid. Ya kalau anaknya satu ya, dewasa. Anak kecilnya 3. Istrinya 1. Ya, memang istrinya 1 ya. Istrinya 1, anak kecilnya 3. Di masjid itu ribut terus setiap hari. Mengganggu orang sholat, mengganggu orang itikaf. Ya. Tapi anehnya ketika pagi tidur. Jadi habis subuh tidur sampai zuhur. Ya. Baru mereka melek aktif anak itu habis asar. Baru ada kajian, baru ribut. Kemudian maghrib ribut, buka bersama ribut. Kemudian tarawih ribut lagi. Apalagi qiyam Ramadan yang malam-malam ribut lagi. Orang terganggu. Nah, orang yang seperti ini tertipu. Dia mengejar yang sunnah itikaf di Masjidil Haram, bagus, sunnah. Tapi mengabaikan anak istrinya di rumah, bahkan disuruh ke masjid, akhirnya mengganggu orang banyak. Kenapa saya bicara demikian? Karena ini keluhan sebagian takmir masjid. Betul loh ini ya. Ini keluhan sebagian takmir masjid. Gimana ini setiap malam kok ribut masjidnya. Orang tidak khusyuk sholat tarawih dan qiyam Ramadan. Ternyata dilihat-lihat, oh ternyata ini bapak-bapaknya ini pada ke Mekah. Ngejar itikaf yang sunnah, tapi yang wajib diabaikan, bahkan dia dosa ganggu orang lain di masjid. Bisa dipahami ini? Nah, benar nggak seperti ini? Atau ada yang nggak terima? Hah? Benar nggak kira-kira? Jelas benar. Karena apa? Karena ada timbangan hukum itu ada. Ini sunnah, ini wajib. Kalau berbenturan, ya sudah yang wajib dulu kan. Ya, ada lagi modelnya orang tertipu bagaimana? Ada. Dia ini rajin sekali mengadakan buka bersama. Rajin. Dia berada di garda terdepan kalau bagian panitia-panitia. Ngasih orang, bahkan dia ke jalan-jalan bagi-bagi iftar gitu ya. Ke masjid bagi-bagi terus gitu. Tapi anak istrinya di rumah kekurangan. Ya. Untuk buka nyari-nyari sendiri. Nggak ada yang dimakan kecuali ya air minum putih dan sebagian kue. Tidak ada kurma, tidak ada ini. Kalau yang dikasih orang-orang di jalan itu dikasih kurma, dikasih roti, dan lain sebagainya. Maka ini orang yang tertipu. Ada lagi orang yang tertipu modelnya, saking pinginnya iktikaf, dia tanya, Ustaz saya pengen sekali iktikaf 10 malam, 10 hari full di masjid. Cuman masalahnya saya kerja. Tapi ada solusi Ustaz. Bisa saya iktikaf, meskipun kerjaan ada. Saya akan minta izin, kemudian saya isi alasannya sakit. Ya, boleh nggak seperti itu? Jawabannya nggak boleh. Pertama antum bohong. Sehat bilang sakit, nggak syukur nikmat ini. Ya kan? Ingat apa balasannya orang yang kufur nikmat? Ayo, siapa yang tahu? Baca ayatnya. La in syakartum la azidanakum. Ini yang syukur ditambah di mana? Wala in kafartum. Kalau engkau kufur nikmat, Allah akan mengazab engkau. Azab bisa dunia, bisa akhirat. Bisa dua-duanya. Kalau engkau mengatakan sakit padahal sehat, tidak mensyukuri nikmat, sehat. Bisa-bisa sakit betulan. Sebagian daripada azabnya Allah. Terus, selain engkau berbohong, yang kedua, engkau salah menempatkan yang wajib dengan yang sunnah. Bekerjamu itu adalah wajib. Kenapa? Aufu bil uqud, tepati janjimu. Kamu kan sudah kontrak. Kerja jam sekian sampai sekian.
tidak boleh absen kecuali cuti, kecuali kondisi darurat dan lain sebagainya. Wajib. Al-muslimuna ala syurutihim. Sedangkan itikaf sepakat itu sunnah. Jadi mengejar yang sunnah akhirnya berbohong untuk mengabaikan yang wajib. Bisa dipahami ya? Banyak sekali Ramadan ini orang terlalu semangat tapi salah. Salah apanya? Salah menempatkan hukum. Seperti contohnya, antum sering mendengar setiap tahun mesti ini ada. Apa itu? Taraweh tercepat di dunia. Ya. 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Berarti satu salam berapa menit? Ya 7 dibagi 23. Bayangkan, tidak ada setengah menit. Al-Fatihahnya babab min gitu. Ya. Kalau andekan Rasulullah hidup hari ini, Rasul akan mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, kamu belum salat. Sebagaimana pernah terjadi pada seorang badui. Badui wajar ya. Karena orang badui itu orang pedalaman yang nggak ngerti. Salat cepet-cepetan, tidak pakai tumaknina. Datang kepada Rasulullah mengucapkan salam dijawab, lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi lagi. Balik lagi, ulangi lagi. Salat lagi, cepet-cepetan lagi. Datang kepada Rasulullah, balik lagi, salat lagi, sampai 3 kali. Nggak bisa lagi dia mengatakan, wahai Rasul, demi Allah, saya tidak bisa salat lebih bagus dari ini. Nah, berarti apa ini? Setiap hari salatnya gitu. Nggak ada tumaknina. Maka Rasulullah mengatakan, menjelaskan tentang salat yang benar, yang paling minim, ya, yang wajib-wajib. Kalau engkau ingin salat dengan baik, menghadap kiblat, takbir, baca surat yang mudah, Al-Fatihah. Kemudian rukuklah disertai dengan tumaknina. Iktidallah disertai dengan tumaknina. Sujudlah ada tumaknina. Duduk ada tumaknina. Sujud lagi tumaknina. Lakukan setiap rakaat salat seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan ternyata tumaknina itu bukan hanya sekedar sunnah, bahkan bukan wajib, tetapi tumaknina itu adalah salah satu rukun salat yang tidak bisa ditinggalkan. Apa tumaknina itu? Ketenangan sejenak. Antum kalau rukuk diam sebentar, subhana rabbiyal azim, itu sudah paling minim. Kalau antum rukuk Allahu Akbar, itu nggak ada. Ya, nggak ada tumakninahnya. Wong antum nggak sempat mengucapkan subhana rabbiyal azim, baru Allahu Akbar sudah takbir lagi. Makanya patokannya antum dikatakan mendapatkan rukuknya imam itu ketika antum bisa rukuk bersama imam, antum sempat mengucapkan subhana rabbiyal azim. Itu baru dikatakan antum dapat rukuknya imam dan antum dinilai 1 rakaat. Ya. Jadi antum lihat imamnya rukuk kan? Antum langsung datang Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar rukuk, antum baru kok bangkit imamnya. Berarti tidak usah dihitung. Ya, tambahi 1 rakaat. Tapi kalau antum sempat Allahu Akbar rukuk sama-sama imam, sempat mengucapkan subhana rabbiyal azim, berarti antum dimudahkan dapat 1 rakaat ini dan tidak perlu menambah 1 rakaat tersebut. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'tikaf ini kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi sebentar, ya. I'tikaf seperti tadi kita katakan bahwasanya ada hal-hal yang dianjurkan, ya, ada yang dimakruhkan, bahkan ada yang diharamkan, bahkan ada pembatal i'tikaf. Ya, baik. Sekarang ingin tahu saja kami, apakah ada salah satu yang tahu apa pembatal i'tikaf? Ada? Silakan. Berhubungan suami, i'tikaf berhubungan suami gimana? Masa di masjid? Keluar dari masjid, tapi tidak semua keluar membatalkan i'tikaf. Ya, keluar untuk tujuan yang tidak ada kaitan dengan i'tikaf, ini yang membatalkan i'tikaf. Apa contohnya? Ke pasar dagang. Keluar dulu sebentar, izin ke siapa? Izin ke Allah gitu. Ngapain? Sebentar jualan, sebentar 1 jam, batal i'tikafnya. Atau sebagian ulama mengatakan pulang ke rumah, mohon maaf ya, untuk menggauli istrinya. Ini pembatal i'tikaf karena Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan engkau kumpuli istrimu ketika engkau sedang i'tikaf di masjid. Ikhwan fillah azakumullah. Di antara hal yang disunahkan ketika orang sedang i'tikaf adalah memperbanyak berbagai macam ibadah. Apa yang bisa diperbanyak? Salat, baca Quran, apalagi zikir,
berdoa, apalagi terus membaca ilmu agama Islam, baca tafsir, baca fikih, baca sejarah, apa saja terserah. Kalau antum mengatakan saya sudah baca Quran lelah, ngapain lagi? Tidak perlu kita tanya demikian. Masih banyak yang belum dilakukan. Zikir ada. Orang Islam itu waktunya nggak sia-sia. Diemnya itu berzikir kalau bisa. Ya, kalau tahu ya. Tapi kadang-kadang ada sebagian di antara kita itu menunggu sesuatu lalu bingung, ini mau ngapain ya? Gitu loh. Suatu ketika perjalanan umroh, di samping kami ada bapak-bapak. Bapak-bapak, ya sudah seumuran kita lah. Perjalanan dari Surabaya ke Madinah langsung, kan cuman berapa jam itu? 11 jam atau 10,5 jam gitu kira-kira. Di samping kami, pertamanya ya baca-baca, kemudian buka-buka buku yang ada di di pesawat itu dibuka. Setelah itu tengok-tengok gini, kayak gerah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ngambil ponselnya, main game Mobile Legend. Bapak 50 tahun, 50 lebih bahkan dia. Main game begitu. Akhirnya apa? Baterainya habis. Tengok-tengok lagi, merasa gerah-gerah. Langsung dia akhirnya kemudian tercetus kepada kami. Dia mengatakan, kami membimbing ya ini, saat itu. Dia mengatakan, Ustadz, kira-kira untuk apa waktu saya ini? Saya sudah bingung untuk apa lagi ini. Semuanya sudah dilakukan, belum juga sampai-sampai. Ya, masih sekian jam lagi, lama. Ngapain enaknya? Kita katakan kepada dia, ada ibadah yang tidak akan sia-sia waktu itu. Ibadah ini murah, bahkan tidak membayar. Dimanapun bisa kita lakukan, kapanpun bisa kita lakukan, dan tidak perlu tenaga. Apa kira-kira? Berzikir. Bapak banyak berzikir saja, setiap zikir itu diberi ganjaran minimal 10 kali lipat. Sambil tiduran, sambil sender, sambil miring kiri kanan, tengok-tengok mana gitu. Ucapkan, Subhanallah. Yang lain, Alhamdulillah. Lain lagi Allahu Akbar. Atau istighfar, Astaghfirullah. Ya, atau La ilaha illallah. Gunakan kesempatan itu kalau sudah capek semuanya. Masih kita tetap dapat pahala. Insya Allah tidak akan sia-sia dan Bapak tidak akan bingung untuk apa waktu ini. Lalu setelah itu dia lakukan dan Alhamdulillah dia ketika mau pulang itu dia kemudian mengucapkan terima kasih atas sarannya. Ternyata saya bisa memanfaatkan waktu dan itu akan dilakukan setiap perjalanan jauh karena dia sering luar negeri dan seterusnya. Dan dia mengalami kebosanan yang sangat luar biasa ketika perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu amalan ketika kita sedang iktikaf adalah banyak-banyak doa. Terutama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, kalau berjamaah fa'fu anna. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Ada hal yang dimakruhkan dalam iktikaf. Apa itu? Melakukan aktivitas sia-sia. Ya. Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan orang Islam adalah meninggalkan yang enggak bermanfaat. Termasuk ketika iktikaf. Karena ada sebagian orang itu iktikaf pindah tempat main game. Ini anak muda ini kalau antum insyaallah enggak ya. Ada sebagian begitu. Ada lagi iktikaf itu pindah tempat kerja. Jadi tetap mengerjakan pekerjaan kantor. Sehingga apa? Zikirnya kurang. Ibadahnya kurang. Mengerjakan pekerjaan online. Ya, ini kurang tepat. Sebaliknya ada orang itu iktikaf betul-betul meninggalkan dunia, gak mau ngobrol sama orang. Nah ini keliru juga. Bahkan ada yang sampai ditutup anduk gitu. Saking gak maunya ngelihat orang. Benar gak seperti ini? Jawabannya tidak benar. Rasulullah memang ketika iktikaf masuk masjid. Ya, malam 21. Lalu besoknya sholat subuh, setelah sholat subuh dia masuk ke tendanya. Jadi dibuatkan tenda. Rasulullah ketika iktikaf. Masjidnya luas. Tapi nanti jangan bikin tenda masing-masing ya, nggak cukup ini. Ya, itu syaratnya para ulama mengatakan disunahkan bikin tenda masing-masing itu kalau masjidnya cukup untuk orang iktikaf dan tidak mengganggu orang yang lebih berhak kepada masjid, seperti orang yang sholat. Ya, boleh silakan, nggak masalah. Kalau di tempat kami di Pasuruan itu ada tempat yang biasa bikin tenda itu seperti di Bangil itu ada masjid besar sekali, sehingga berapapun tenda dibuat situ nggak akan diganggu. Tahu antum di Bangil itu yang dekat dengan stasiun itu Manarul namanya. Itu besar sekali. Jadi seperti itu tidak masalah. Tapi kalau masjidnya kecil atau musolanya kecil, iktikaf di situ bikin tenda,
ya 5 saja sudah akan mengganggu orang yang lebih berhak kepada masjid, yaitu untuk sholat di dalamnya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, termasuk wanita. Sekiranya tidak memungkinkan tempat tersebut untuk wanita atau menjadi mudarat untuk wanita ikut itikaf, tidak usah itikaf wanita. Ya, karena akan bercampur dengan laki-laki, interaksi dengan laki-laki, kemudian terjadi fitnah, mending di rumah saja. Mencari Lailatul Qadar tidak harus di masjid, di rumah pun juga bisa dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun larangan-larangan iktikaf, maka keluar yang sifatnya bertolak belakang dengan iktikaf. Apa itu tadi kita sebutkan sudah? Keluar untuk dagang, keluar untuk mengumpuli istrinya, dan lain sebagainya. Ada hal yang dibolehkan ketika sedang iktikaf. Apa itu hal yang dibolehkan ketika sedang iktikaf? 1, berbicara dengan pembicaraan yang mubah. Jadi nggak harus bicaranya itu agama terus, enggak. Ya, dikirain harus zikir terus, mulut nggak berhenti, enggak. Ngobrol dengan temannya, tanya kabar gimana kamu, gimana keluarga, gimana anak-anak, boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah ketika iktikaf pernah dikunjungi oleh istrinya yang bernama Safiyah. Dimasukkan ke tendanya, tapi dibuka pintu tendanya agar orang tahu Rasulullah sedang bersama orang. Sampai sempat terjadi kesalahpahaman, 2 orang Ansor lewat memergoki Rasulullah berduaan. Lalu mereka mempercepat jalan, takut Rasulullah merasa malu dipergoki. Rasulullah ngelihat, 2 orang ini ngapain kok segera-segera, tambah dipanggil. Gini sini, pelan-pelan saja. Ini istriku sendiri, bukan orang lain loh ya. Nah, dari sini para ulama mengatakan, dalam riwayat tersebut Rasulullah berbincang dengan Sofia, ya, sesaat. Kemudian Sofia keluar dari tenda, diantarkan Rasulullah sampai pintu masjid, dilepaslah oleh Rasulullah, istrinya itu pulang sendiri, dekat rumahnya. Ya, bahkan bersebelahan saja. Ada hikmah yang mendalam di sini, para ulama mengatakan, orang itikaf boleh berbincang urusan dunia selama tidak melalaikan. Karena suami istri berbicara biasanya urusan apa? Dunia. Iya toh? Suami istri kalau berbincang, masa sih hafalan Quran terus? Hah? Pasti urusan kemaslahatan keluarga, nyampaikan tentang anak-anak, nyampaikan tentang urusan rumah, kebutuhan rumah ini, beras habis, kan gitu. Kalau suami istri ngomong kan? Nah, dari sini para ulama mengatakan, orang itikaf boleh-boleh saja berbicara urusan dunia selama tidak melalaikan. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa termasuk di antara yang dibolehkan, nah ini ada sebagian yang salah paham, orang itikaf itu boleh melakukan aktivitas seperti bersih-bersih diri. Itikaf mandi boleh nggak? Boleh. Orang itikaf ganti baju boleh nggak? Ya boleh lah, masa 10 hari 10 malam tidak ganti. Ya, alasannya, oh ini ibadah, ini bagus ini gitu. Ya namanya bau ya bau. Ya kan? Apalagi masjidnya nggak ada AC kan keringatan. Nah, boleh ganti baju, boleh mandi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah ketika di tengah itikaf disisiri rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, disisiri. Jadi Rasulullah itu di itikaf di masjid itu ada jendela. Jendela kamarnya Rasulullah. Di situ ada Aisyah. Rasulullah mengeluarkan kepalanya, disisiri rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ibrah di sini. Yang pertama, bersentuhan suami istri ketika itikaf tidak membatalkan itikaf. 1. Bersentuhan suami istri ketika sedang ada keperluan tidak membatalkan wudhu. Mengeluarkan kepala dari masjid selama tidak keluar semuanya dan tidak lama-lama tidak mengapa. Karena Rasulullah mengeluarkan kepalanya, masuk ke kamarnya, lalu dibersihkan atau disisiri rambutnya. Lalu yang berikutnya, orang iktikaf boleh melakukan aktivitas untuk memperbaiki diri. Bersisir itu kan memperbaiki diri. Sama dengan mandi, sama dengan ganti baju kalau sudah tidak layak dipakai dan semisalnya. Di situ adalah banyak hikmah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, demikian pula keluar yang sifatnya tidak bertolak belakang dengan itikaf, ini termasuk boleh. Contohnya apa? Keluar untuk buang hajat. Mau tidak mau kan gitu. Boleh. Ya. Bahkan kalau seandainya di masjid nggak ada tempat buang hajat, dia pulang ke rumah, boleh. Ya. Beli makanan. Boleh nggak? Orang itikaf beli makanan, boleh nggak? Boleh kalau tidak ada yang menyediakan.
Ya. Tapi kalau yang ada yang menyediakan, bersyukur sekali, tidak perlu keluar gitu loh. Ya. Tapi kalau nggak ada yang menyediakan, keluar kemana kira-kira? Boleh nggak ke warung yang paling jauh gitu? Yang paling enak gitu? Ya enggak juga. Sekiranya mana yang terpenuhi hajatnya, maka itulah dibolehkan. Sebagian para ulama agak lucu mengatakan, orang itikaf kalau keluar cari makan, tidak boleh noleh-noleh kanan kiri gitu. Supaya itikafnya tidak batal. Ada yang mengatakan begitu. Ini tidak benar. Ya, ketika boleh, masa sih nggak noleh kanan kiri? Mungkin mencari warung yang dekat, takut kena kendaraan dan semisalnya. Maka ini diperbolehkan. Kemudian ikhwan nafiddin azakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Selain itikaf, karena tidak semua orang itu mampu itikaf, maka ada yang namanya qiyam Ramadan. Rasulullah mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. Siapa yang melakukan sholat di malam hari, tidak ada batasan malamnya kapan. Ya. Pada saat itu bertepatan malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang kalau ada. Ini luar biasa, ikhwan. Jarang-jarang ada amalan menghapus dosa yang belakang atau ke depan. Ini Lailatul Qadar kebetulan dia sholat. Qiyamul Lail, tahajud, Qiyam Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika ditanya, boleh nggak saya habis isya langsung sholat nyambung sampai subuh? Ketika 10 akhir Ramadan, boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh nggak saya habis isya langsung sholat malam, terus sampai ketemu sahur? Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Jawabannya boleh. Tapi ingat, kalau engkau jadikan satu ibadah saja, engkau akan mengalami kebosanan. Makanya Islam mengajarkan kita bervariasi. Ada sholat, ada baca Quran, ada doa, ada yang lain-lainnya. Ini adalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka dianjurkan kita untuk qiyam Ramadan. Makanya di dalam beberapa masjid itu ada sholat mulai jam 1 ada. Malam. Ada yang mulainya 1:30. Ada yang mulainya jam 2. Yang penting bangun kalau bisa. Meskipun tarawihnya sudah dikerjakan. Yang penting dalam satu malam itu tidak 2 kali witirnya, karena ada larangan. Jadi kalau di sore hari atau yang habis isya itu ada witir, maka nanti ketika bangun lagi, ingin sholat lagi, sholatlah genap. Gak boleh sholat witir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW memperbanyak doa. Kenapa demikian? Karena yaitu Ramadan itu adalah waktu mustajab, lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan. Ya, lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan. Kenapa di Ramadan ini dianjurkan banyak berdoa? Yang pertama, ini adalah bulannya orang puasa. Dan orang puasa itu ya, doanya makbul, mustajab. Rasulullah SAW pernah mengatakan, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya pasti tidak akan ditolak, berarti diterima. Wa dzakara minhum as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa di antara mereka sampai dia berbuka. Ini pertama, karena bulannya puasa, orang yang berpuasa itu doanya mustajab, maka ketika malam pun juga demikian karena dia telah puasa di pagi harinya. Kemudian yang kedua, yaitu di antara waktu kenapa sih Ramadan, 10 akhir Ramadan itu dianjurkan untuk banyak berdoa? Karena apa? Karena tadi disebutkan ketika berbuka, itu kan masuk malam itu. Itu dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Rasulullah mengatakan di antara yang tidak akan ditolak doanya adalah as-shaimu hina yuftir. Orang yang puasa ketika dia berbuka. Jadi ada beberapa waktu. Kalau kita mau berdoa, ya, kalau kita mau berbuka, kan belum berbuka, berarti kita masih puasa. Nah saat itu mustajab. Bebas, soalnya apa saja. Ya,
Bukan dhahabat dhama'u, bukan loh ya. Itu kalau sudah masuk waktunya. Atau kalau sudah berbuka. Ketika menjelang buka itu waktu mustajab. Karena kita sedang puasa. Silakan berdoa semaunya, yang penting baik. Lalu ketika sedang berbuka, ini sudah malam, masuk malam karena berbuka itu adalah tenggelam matahari dan tenggelam matahari itu adalah malam. Maka saat itu pun juga waktu mustajab. Silakan berdoa apapun. Termasuk diantaranya adalah dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sebagian para ulama mengatakan ini bukan doa tetapi ini zikir. Ya, karena kalau secara makna itu bukan permintaan. Dhahabat dhama'u, telah hilang dahaga, wabtalatil uruq, segarlah atau basahlah urat-urat ini, wa thabatal ajru insyaallah, dan berhak mendapatkan pahala insyaallah. Jadi sebagian mengatakan ini bukan permintaan tapi ini adalah zikir. Silakan ditambahi doa yang berupa permintaan ketika sedang berbuka. Loh, apakah kita sedang makan berdoa? Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, sambil makan berdoa nggak masalah. Dan itu bukan berarti kemudian berburuk adab kepada Allah, enggak. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, yang berikutnya sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat, yaitu luar biasa. Karena selain Ramadan saja itu waktu mustajab, ya, sepertiga malam terakhir itu ya. Sepertiga malam terakhir itu memang setiap malam itu waktu mustajab. Allah turun ke langit dunia, mempersilakan siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang meminta, aku kasih. Gitu. Ini satu. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajab secara umum. Kapanpun waktunya. Ya. Yang kedua, sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan lagi. Rasulullah mengatakan walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullalailah. Allah berhak memerdekakan manusia dari neraka dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam, bukan akhir malam saja, setiap malam. Lalu yang ketiga, 10 akhir Ramadan itu adalah waktu yang sangat istimewa karena Rasulullah memperbanyak doa dan berzikir ketika 10 Ramadan. Dan Rasulullah memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau kebetulan itu adalah malam Lailatul Qadar. Atau yang keempat ini, apalagi kalau kebetulan malam Lailatul Qadar. Ikhwan fiddin azakumullah. Maka kemudian kita lanjutkan, yaitu terutama juga kalau kebetulan hari Jumat, ya kemarin, ya harinya Jumat, Ramadan, puasa, apalagi 10 akhir, ini berlipat-lipat ganda waktu mustajab yang diinginkan oleh setiap muslim. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, disebutkan juga oleh para ulama memperbanyak baca Quran. Ini termasuk yang istimewa di 10 akhir Ramadan karena Rasulullah menganjurkan banyak membaca Al-Quran dan Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk dikoreksi kembali bacaan, bahkan Rasul sampai khatam 2 kali koreksian bacaan Al-Qur'annya ketika Ramadan di akhir hayatnya. Yang berikutnya memperbanyak sedekah. Ya, termasuk amalan. Jadi meskipun bukan amalan badan, harta sama. Jadi kalau kita bersedekah kebetulan Lailatul Qadar, maka itu sama dengan kita sedekah sebanyak atau selama 30.000 malam. Jadi terus gitu. Padahal umur kita berapa sih gitu loh. Ya. Jadi selama 1000 bulan lamanya. Ikhwan fiddin azakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan waktu kita telah habis menjelang berbuka puasa. Ada pertanyaan di sini, langsung saja kita bacakan. Mohon izin agar disampaikan kepada jamaah. Oh, bukan pertanyaan ya. Menu hidangan berbuka puasa sore ini adalah tasyakuran aqiqah Ananda Abdurrahman Nazif bin Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian agar diimbau kepada jamaah untuk mendoakan kebaikan untuk Ananda, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, semoga kita doakan bersama, semoga Ananda Abdurrahman Nazif bin Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang sekitarnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.